kali, tapi Buset. bodinya parah. Bodinya lean banget. Olahraganya mereka tiap hari, dan bahkan sehari bisa 2-3 kali olahraga. Dan itu gue nggak bisa ngikutin. Gue seminggu 3 kali aja udah bagus kan. Dia sehari 2 kali paling enggak. Terus clean eating. Terus ya gitu. Ya, gue susah ngimbanginnya karena menurut gue itu terlalu hardcore. Tapi itu udah bagian dari gaya hidup mereka. That's why mereka bisa mencapai di usia setua itu bisa tampak jauh lebih muda, ya karena ya pengorbanannya kayak gitu. Tapi dibilang pengorbanan nggak juga sih. Vera Wang tuh umur 70 begitu bentukannya. Nah, kan? Iya. Keren banget. Itu oplas nggak sih? Nggak ya? Enggak katanya. Iya. Jadi Wow. gosip. Ini ada yang nanya nih, Widi nanya, kalau back pain, shoulder sama neck pain, yoganya yang bagus gaya apa? Back pain, upper back apa lower back? Ini, wait ngomong sendiri ah. Upper back, Sin. Sampai 2 minggu mesti... udah hilang-hilang, aneh. Gue biasanya 3 hari doang udah hilang. Ini udah 2 minggu. Lagi nggak punya duit kali ya? Hah? Lo punya balok nggak? Balok ada. Lo rilis semua tension yang lo pikirin. Lo pasti lagi banyak tanggung jawab. Iya, itu. Stres. Nah itu sebenarnya lo gini. Sebelum lo mulai olahraga, lo meditasi dulu aja bentar. Karena sebenarnya itu ngaruh sih. Kan gue bilang, badan kita kan nyimpen emosi. Makanya gue langsung ketebak kan. Lo shoulder, upper back, itu semua ngaruh bagian karena atas. Lo tanggung jawab lo lagi lo pikul semua tanpa lo sharing. Gak apa-apa kali sekali-sekali lo sharing kerjaan lo ke orang yang berkompatibel. Gue sharing. Udah dia sharing ke gue. Sharingnya ke gue, curhat di Zoom. Dibully di IG langsung. Iya, jadi olahraganya mungkin kalau lo punya belt, ya kan? Lo tau gak sih belt yoga? Itu yang lo puter gitu tuh. Lo puter gini nih. Ya, jadi narik, inhale, exhale lo puter. Jadi bagian yang susah lo buang nafas. Lo puter gini. Oke. Terus lo twisting. Lo twisting. Twistingnya ada twisting buat shoulder. Aduh, gue mau nyontoin, gue lagi pakai celana pendek banget. Gak apa-apa, gak kelihatan kok. Nanti diblurin. Tapi gak apa-apa, biar kebersamaan berdua sama Deli. Deli juga bantuin kita, yuk Del. Gue ngomong aja Deli modelnya gimana? Ya boleh lah, boleh. Ya, kalau sharing gue jadi modelnya. Gue pikir jadi sebenarnya Sin, gue pikir untuk lebih memudahkannya pakai balok aja ditaruh di antara dua tulang, di antara belikat itu, dia fist pose. Itu relief nggak? Karena dia ke shoulder sama ke sini kan, ke sini nih, ke scapula di belakang sini, kan bener nggak Wid? Di sini. Iya, sampai naikkan lagi, sampai ke tungkuk. Sini kan? Nah itu lo lagi stres berat, Bo. Lo lagi stres berat. Ya, terus lo lebih karena lo stres. Lo ngelakuin olahraga nggak by the way? Enggak, gue 3 bulan ini main olahraganya jempol aja. Down dog juga ngaruh sih. Down dog ya? Ngaruh ya? Kalau bener ya, kalau ngaruh. Tapi kalau lo begini, ini juga menurut gue itu lebih gampang. Lo ini terus lo tarik ke samping, gitu. Terus lo tau nggak yang kayak gini? Ya. Yang ini juga bisa. Yang itu. Gue nggak nyampe, gimana? Susah. Terus bodybuilder, nggak bisa lah, otot lo pendek. Gue kebanyakan big attack itu. Terus abis itu lo tau cat and cow? Apa gimana? Enak loh, kucing dan sapi. Cat and cow. Oke, ntar gue YouTube. Cat and cow. Cat and cow, down dog, tapi balik atau pakai balok ya di scapula.
kalau menurut gue kalau taruh balok di scapula terlalu jadi tense. Dia justru buat open chest, bukan buat si shoulder sama ini scapula. Jadi tapi balik lagi Wit, lo harus rilis stres lo itu dulu. Kalau enggak lo nggak akan sembuh. Aduh, rilisnya mah tunggu corona lewat kali ya. Enggak gini ya, Bo. Corona enggak gini, Bo. Intinya sih kan gini ya. Kita nggak tahu nih coronanya selesainya sampai kapan kan. Bisa sampai tahun depan loh. Kita nggak tahu kapan. Lo pikirin juga, corona juga nggak bakal besok berhenti. Ngerti nggak? Jadi lo harus accept itu. Lo harus ya udah. Ya kan? Lo harus terima lo akan ini akan terjadi dan akan baik-baik aja. Insya Allah akan baik-baik aja. Lo harus positive thinking. Amin. Dengan lo bawa positive thinking, energinya juga bagus dan lo nya juga nggak terlalu tense. Ya gue tuh tinggal nungguin Rengo aja jadi downline gue gitu. Lah Jacknya satu SMA 3 400 orang ada lebih kan gue. Ya kenapa gue? Kok gue lapar ya? Nih. Iya lapar. Udah malam juga. Ada lagi pertanyaan? Oke, thank you banget Sin. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya nggak? Sebelum si Danu nanya tuh kenapa Roy bisa kurus begitu? Tuh pertanyaan kedua tuh. Bukan aku puntur tadi dia. Enggak ya? Atau bener gak Dan? Pertanyaan kedua begitu tadi. Dietnya gua. Pertanyaannya ditujukan ke Roy ya? Kalau nggak salah, mana Danu nih? Tolong confirm Dan. Kalau gue cerita, ini gue bikin pendek ya, ceritanya pendek mungkin ya, udah malam juga kan. Jadi intinya 2018 tuh gue kena asam lambung sampai ke rumah sakit. Nah itu gue makan apapun muntah. Makan lemak muntah, makan gorengan muntah, makan apa-apa muntah. Jadi intinya gue terpaksa ganti makanan ke sayur, rebusan, nggak bisa lagi minum Coca-Cola, nggak bisa lagi minum gula, nggak bisa segala macem. Jadi kalau gue agak beruntungnya karena gue terpaksa. Nah setelah gue lakonin selama 6-8 bulan, berat badan kan turun jauh. Nah sebenarnya gue udah bisa makan apapun, tapi karena udah kebiasaan, jadinya gue terusin. Jadi gaya gitu. hidup. Jadinya gue terusin gaya hidup. Karena kan gue pernah baca kalau lo mau bikin sesuatu jadi habit tuh 21 hari. Kalau udah 90 hari jadi lifestyle. Nah gue kan 8 bulan tuh, berarti 240 hari kan. Yang ada ketika gue lihat rendang lagi udah nggak berani ngeliat sate kambing udah begitu gitu kan. Jadi gue agak beruntungnya di situ. Nah kalau buat teman-teman yang pengen ngubah gaya makan tapi nggak ada problem kayak gue, mungkin akan jauh lebih menantang ya. Karena kalau gue memang terpaksa, karena gue makan apapun waktu itu muntah. Iya serius, gue makan nasi goreng muntah, makan telur dadar muntah. Ya, karena jadi emang harus lambung lo luka. Iya gitu. Nah terus kenapa tadi gunanya sama Cinta, Alvan, sama Deli harus dikomen apa gimana? Karena dari 2018 Maret sampai 2019 akhir berat gue mentok. Jadi gue udah makan sehat nih, clean food nih. Cuma berat gue mentok. Tapi nggak olahraga. Tapi karena lo olahraga. Ya. Nah akhirnya per Januari tahun ini gue sepedaan, mulai turun lagi gitu. Cuman berarti lo harus olahraga. Jaga, iya. Jadi pola makan gue jaga, makanan gue jaga. Ya kalau tadi pertanyaan Danu, berat gak? Buat gue enggak, karena gue terpaksa. Jadi mungkin lo mesti nyari orang yang berhasil ngubah tanpa ada problem kayak gue. Tipsnya dia gimana? Karena kalau gue terpaksa, men. Jujur. Gue makan apa ya waktu itu? Biskuit, muntah. Muntah. Iya, lambung lo dulu masih dibenerin. Baru lo bisa makan. Iya, waktu itu tiap hari makan bayam rebus, makan kangkung rebus, makan wortel rebus, makan buah, makan ini. Tapi gue kalau boleh sharing dikit ya, mungkin Sinta, Alvan sama Deli ya sama sekali sama gue ya. Kalau kita ngerasa makan harus makan yang enak-enak biar kuat, itu mitos ternyata. Menurut gue, tidak kayak yang gue rasain.
pas gue makan sayur, makan buah, justru makin kuat. Menurut gue, yang gue rasain ya. Gitu. Tapi kalau nonton Game Changer emang kayak gitu kan, Roy? Game Changer yang, oh iya, film itu ya, film yang di Netflix ya? Iya, Iya. Katanya sebenarnya semua yang dibutuhkan tubuh itu bukan dari daging, tapi dari tumbuhan. Daging itu cuma numpang lewat, jadi kayak misalnya sapi kan makan tumbuhan, numpang lewat. Terus katanya kalau lo nggak makan daging, full tumbuhan, penelitian di situ, lo bisa ngaceng lebih keras dan lebih tahan lama. Tapi ini bikin tertarik tuh itu. Serius loh. Tapi secara penelitian, tapi gue belum nonton sih, tapi secara tapi secara penelitian itu yang vegan itu belum tentu sehat ya, loh, by the way. Iya, kan cocok-cocokan juga. Iya, balik lagi cocok-cocokan dan rata-rata kan si vegan itu, karena gue banyak nanya juga kan, mereka punya bikin kayak daging dari apa, tapi jamur, itu kan lewat proses balik lagi, tapi proses food itu nggak bagus buat dicerna dalam tubuh, lebih bagus bener-bener makanan yang emang real makanan gitu loh. Kalau sayuran-sayuran, daging-daging, buah-buah gitu. Jadi apapun bentuk dietnya, pastikan lo udah belajar banget atau lo browsing atau lo baca buku, jangan sampai atau konsultasi ke dokter, itu jauh lebih baik dibanding lo cuma nonton yang belum ketahuan hasil efeknya gimana ke dalam tubuh. Karena balik lagi badan kita butuh nutrisi. Ya kan? Jangan sampai nanti jangka panjangnya ke depan badan lo kurus sekarang, tapi jangka badan ke depan entar lo sakit ginjal karena lo kurang apa, entar lo sakit apa karena lo kurang apa gitu. Lo harus pastikan lo makan sehat. Yes. Karena kurus belum tentu sehat, sehat belum tentu kurus. Ya enggak? Jadi benar. Balik lagi, terima tubuh lo aja, penerimaan. Yang penting lo sehat, happy, bisanya mengikuti. Ya nggak sih? Iya. Karena gue kejar tubuh kayak Sinta, gue susah. Maaf ya. Susah banget, gue nggak bisa ninggalin dia. Enggak, lo udah. Lo Van gimana, Van? Tadi pertanyaan gue, Van. Apa? Udah las ya? Masih ngomong masih gue mute. Ada. Masih di mute. Gue ngomong di mute. Tadi lo nanya apa, Dan? Perlu gue melakukan diet khusus gitu. Wah, diet khususnya maksudnya untuk supaya gue berlari atau tadi apa sih pertanyaan, gue lupa deh. Dan gue lupa. Ya, maksudnya lo melakukan diet khusus nggak yang merubah pola hidup lo untuk supaya passion lu kan lari gitu loh. Jadi gue biar gue kenceng atau gimana gue nggak boleh makan ini. Kenceng dan tahan lama. Bikin pantangan sendiri. Ya, tuh gue aja yang jawab kalau itu. Ya, gitu. Oh, ya kalau gue karena ya kalau waktu awal-awal gue nggak merhatiin pola makan. Jadi tadi ya kalau emang udah di level lo pengen enak berlari dan lo ngejar target itu memang ada kalanya lo masuk di tahap lo ada beberapa hal yang harus lo persiapkan gitu. Nah waktu gua pertama kali ada pengen berlari itu sebenarnya bukan karena biar tubuh gua kurus gitu. Tapi sama halnya dengan Roy, bedanya adalah waktu itu gue masih bisa makan enak, cuma kondisi tubuh gue udah nggak enak. Kayak gue batuk berkepanjangan, apa segala macem. Dan gue menurut gue, waktu itu ya gue di warning juga sama bokap, lo olahraga gak sih? Enggak, males. Ya lo olahraga lah, pakai jalan pagi gitu misalnya. Oh, ya udah gue coba lah gitu kan. Menurut gue ya tadi gue bener kata Sinta, emang yang paling boosting untuk lo kardio itu untuk ngebakar kalori memang salah satunya adalah berlari, makanya gue coba berlari, tak enak gitu kan. Nah itu berjalan dengan waktu sih, karena otomatis ya kalau di dunia lari gitu atau dunia olahraga apapun, memang kalau lo ingin performance lo, ya kalau udah di tahap lo ingin memaintain performance atau meningkatkan performance, pasti harus ada yang lo ubah. Sama halnya dengan lo pengen hidup sehat, harus ada yang lo ubah.
Sewaktu Roy pertama kali dia nggak bisa makan apapun, harus ada yang dia rubah, gitu Roy ya. Nah sama, kalau misalnya kayak gue udah di tahap, gue pengen meningkatkan performance, ada yang gue harus rubah. Ya ini apa, salah satu contohnya adalah berat badan gue waktu itu parah, gitu kan. Jadi gue harus nurunin gimana caranya. Diet khusus, tadi pertanyaan lo, gue nggak ada diet khusus. Jadi gue nggak minum macem-macem, nggak minum apa-apa gitu kan. Ya gue makan sewajarnya aja, cuma gue pastinya membaca beberapa artikel. Ya misalkan untuk pola hidup sehat itu, ya misal lo atur lah, misalkan ya lo pagi ya lo jangan makan berat, ya kan, daripada instead kalau makan nasi, ya kalau mau misalnya nasi merah atau makan buah. Jadi gue biasanya udah gue coba pola itu. Nah bener. Roy bilang itu memang benar, itu nggak cuma teori tapi memang itu terbukti bahwa sebenarnya kalau lu memang pengen hidup sehat tapi memang olahraga lu masih kurang, salah satunya gula itu bisa mau nggak mau lu turunin, karena gula itu sumber penyakit, bukannya kolesterol sekarang, jadi gula. Nah orang yang bisa mengurangi gula itu udah pasti bisa mengurangi berat badan. Nah, tinggal adalah lo melengkapi kualitas kesehatan lo dengan cara apa. Tadi Ro bilang, pertanyaannya, ini nyambung-nyambung aja nih ya, biar enak nih. Tadi Ro bilang, mendingan gua clean eating tapi nggak olahraga, atau gua olahraga aja tapi nggak usah clean eating. Nah, menurut gua, melengkapi tadi, Roy. Nah, melengkapi gimana caranya lo masih makan enak, ya kan? Tapi supaya kualitas hidup lo itu juga terjaga dengan cara apa? Ya lo nggak usah olahraga yang macam-macam, lo olahraga yang lo suka aja. Sepeda tuh lo udah paling bener. Udah paling bener lo sepeda. Itu olahraga yang paling gampang, yang lo suka, lo maintain. Dah, itu aja. Nah, Danu, lo suka olahraga apa? Menurut gua, udah bukan saatnya lagi lo olahraga taekwondo. Maksud gua, bukannya gua bilang lo nggak boleh, tapi dengan umur sekarang yang lebih rentan dari segi fisik gitu kan, sebaiknya lo cari olahraga yang tidak merusak tubuh lo aja. Ya apa ya, macam-macam lah, minimal lo yoga atau berenang misalnya, atau apalah, jalan kaki, sepeda paling gampang. Kan sekarang banyak komunitas sepeda, nggak apa-apa, yang penting ada kegiatan supaya aliran darah lo itu jalan. Makanya orang yang punya penyakit, salah satunya adalah aliran darah lo nggak jalan. Makanya orang bilang sekarang, gue nggak perlu olahraga. Ya, sekarang lo nggak usah olahraga. Tapi karena lo mungkin nggak pernah melakukan yang namanya medical check up. Nah mungkin maksud gue, banyak hal-hal yang kadang-kadang nggak disadari, tapi sebenarnya itu penting. Kayak tadi misalkan waktu di awal tadi pertanyaan, kadang-kadang recovery dirasa nggak penting, padahal itu penting. Itu yang membuat orang bisa bisa melakukan stabilitas olahraga apapun. Recovery satu. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan, pola hidup yang kalian lakukan itu udah benar. Olahraga, ya kan, nggak makan nasi di pagi, makan berantakan ya, itu menurut gua, kalau gua makan berantakan siang, lo makan apapun bebas. Malam, udah lo jangan makan yang berantakan lagi. Misalkan sayuran aja atau buah. Itu lo perlu itu lo bisa lo pakai artikel manapun. Bisa. Kemudian kedua nutrisi. Jadi kalau menurut gua ya yang gua jalanin adalah satu pola makan, yang kedua olahraga, yang kedua adalah pola hidup, yang ketiga baru olahraga. Sebenarnya olahraga itu menurut gue yang ketiga. Karena yang tadi gue bilang di awal, olahraga itu hanya 20% atau 30% untuk menjaga kualitas umur kita atau menjaga kualitas hidup lo. Yang paling penting adalah pola hidup. Yang kedua pola makan. Yang ketiga baru olahraga. Nih, menurut gue 3 ini guys. Menurut gue versi gue. Setelah gue 7 tahun lari gitu. Nah, gue karena mempelajari ya, tadi gue mencoba yoga, mencoba ini, mencoba itu, gue semua. Jadi gue rangkum, oh emang kayak gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan terakhir Danu, di saat gue mempersiapkan maraton, itu beda lagi. Karena memang untuk persiapan olahraga yang membutuhkan endurance yang lama dan juga yang menghabiskan kadar gula lo di saat lo udah berlari di atas 30 kilo, itu ada persiapan ya, lo nggak boleh main-main. Jadi karena lo kalau main-main, lo iseng berlari jarak jauh,
forget it. Jadi yang ada itu lo ya banyak kejadian lah. Tiap tahun event maraton pasti selalu ada yang meninggal minimal satu. Dan itu karena bukannya dia ini, ya itu dia tidak mempersiapkan dirinya dia. Jadi tadi kalau Danu, gue boleh sharing sedikit, kalau lo mau mencoba, gue pengen juga dong coba jogging jarak jauh gitu misalkan. Yaitu tahapannya memang ada. Tahapannya adalah ya lo kurangi gula, banyakin atau mengkonsumsi apapun yang bisa menyimpan energi. Kalau lo mau sepedaan, Roy, gue mau sepedaan 3 bulan lagi, gue mau sepedaan keliling Jakarta. Itu bisa lo lakukan. Tapi makanya kemarin waktu kan kadang-kadang gue sama Roy itu masih suka chatting nih di IG. Wah, gue kok begini, gue begitu kan. Itu gue kasih saran, lo mau olahraga jangan pernah nggak makan. Tetap lo harus makan menurut gue. Tapi porsinya tergantung. Lo mau olahraga berat atau mau olahraga ringan. Kalau mau olahraga berat, lo konsumsi lebih banyak lemak di dalam tubuh justru supaya menyimpan energi. Karena di saat lo melakukan olahraga yang berat, dalam intensitas waktu yang lama, tubuh lo itu menyimpan energi yang harusnya lebih banyak. Jadi justru jangan lo makan nasi. Kalau gue mau preparation marathon, berapa bulan sebelumnya, ya gue makan nasi cuma siang, malam, atau kalaupun gue mau makan pagi atau malam, itu cuma segini doang nih, segempol. Karena gue benar-benar pengen, apa? Kayak Pokami-ami ya, makan nasi siang aja ya. Kalau malam minum susu itu, kan? Nah, betul. Nah, minum susu itu wajib. Ya kan? Nah, menjelang maraton, kalau gua karena baca artikel juga dan itu terbukti, menjelang maraton, seminggu menjelang maraton, gue majakin makan daging, tapi gue sedikitin makan nasi, gitu. Jadi ya karena apa? Ya, itu tadi gue bilang, justru kalau lo udah lari di atas 30 kilo, itu nggak cuma kalori lo yang kebakar, tapi gula lo ngedrop, bahkan sebagian otot lo rusak. Nah, makanya ada yang namanya recovery. Yoga, gitu kan, berenang. Emang benar, kebalik. Runner itu butuh yoga kok, bukan yoga yang butuh runner. Itu benar kok, itu benar. Jadi ya, Danu, kalau ya semoga gue ngejawab pertanyaan, tapi gue tadi ya nyampur-nyampur karena emang ya gue sharing aja apa yang gue kerjain supaya kalau Danu mau coba ikut kayak gitu, lo nggak usah ikut yang langsung, nggak ada semua yang instan. Ya mulai dari yang tadi 3 hal aja menurut gue. Pola hidup, apa yang bikin lo happy, ya kan, stres, dan yang agak susah emang ikhlas. Ikhlas itu susah. Nah itu bisa bikin lo happy kalau lo ikhlas. Yang kedua, pola makan. Apapun yang lo baca itu bener kok. Yang penting ya itu tadi ya, tergantung kebutuhan lo apa. Ya kan? Yang ketiga baru olahraga. Ini aja buat teman-teman, lo nggak usah ikutin setiap orang mau kayak gimana. 3 ini aja kalau lo pegang, ini setidaknya di luar kuasa Tuhan, kapan kita diambil sama dia, setidaknya 3 ini kalau lo jaga, ini secara teori memperpanjang atau menjaga kualitas hidup lo. 3 ini aja. Menurut gue sih itu sih, lo ya. Jadi lo ini aja. Gak usah ribut, gue harus olahraga apa ya, gitu. Gitu. Gimana, Nu? Clear gak, Nu? Kira-kira, Nu? Apa gue terlalu banyak? Makin thank you. Nyambung. Benar. Dan lu kira-kira udah ada bayangan lebih enak olahraga sama Alvan sama Sinta atau sama Deli? Enggak, gue mau sharing dong, Go. Boleh, silakan. Boleh ya. Boleh, siapa Citra ya? Iya. Citra mau ngomong, Citra. Preman Priok Hai. mau ngomong. Guys. Hai, kok nggak ada foto? Tapi Kok nggak harus pakai ada video mukanya, sih, Cit. Cit? Harus ada mukanya, Cit. Males pakai BH. Nggak usah, nggak apa-apa. Mukanya Nggak aja. apa-apa. Nggak apa-apa. Mukanya aja. Gue mau sharing nih. Gue udah nggak olahraga yang high impact lagi karena Lo hamil ya? awalnya gue tuh bikram kan 2012 2013. Lama-lama sakit belakang gue. Akhirnya gue ke dokter. Apa sih? Belakang gue tuh ya? Lumbar. Lumbal gue udah kena 12-13 gue udah habis.
yang dimana kata dokter, gue kan udah di MRI kan, gue udah nggak boleh olahraga yang itulah semuanya kecuali berenang sama jalan kaki. Even yoga ya, Bo. Iya dulu gue Bikram. Terus? Jadi buat teman-teman yang masih basket hati-hati karena basket berbahaya. Iya juga benar. Gue contohnya yang udah kena, jadi ya hati-hati aja karena kan gue memang dari SD tuh jadi tim basket lah. Kayaknya itu udah lama ya, sering jatuh. Terus bukan itu kan kalau lumba lo habis lu nggak ada obatnya kecuali lo operasi. Itu aja. Dan gue tidak memilih operasi tapi gue lebih ke menjaga aja. Gue udah tahu porsi gue kayak apa, jadi gue udah nggak pernah olahraga yang high impact lagi sekarang. Udah sama makan yang bener. Maksudnya yang bergizi ya, kayak susu coklat ya lumayan lah membantu. Susu keju, yang gitu-gitulah. Membantu lah lumayan, kata dokternya. Tapi gue tapi ya gue ikutin aja. Gitu teman-teman. Jadi apalagi umur Sekarang kita masih berasa sudah sakit nggak, Cid? Oh, ya sakit dong. Gue kan tidurnya juga udah pakai yang kasur keras. Udah nggak boleh yang lembek-lembek. Cid, gue bisa rekomen lo untuk ngebenerin. Jadi kayak kalau di yoga tuh dia bisa ngebenerin kayak kayak dipijat gitu di bagian itunya, di bagian itunya, Apaan? di bagian yang sakit, di bagian yang sakit, dan dia akan ngebenerin sih. Cuma dia nggak bisa dibenerin, Bo. Ini udah habis lumbalnya. Udah habis banget. Iya, 12-13 gue jadi antara tulang ke tulang udah gesekan. Itu mah nggak ada obatnya sama sekali. Lo mau bilang harus nggak ada, Bo. Lumbal tuh sebelah mana sih, Cid? Lumbal itu jadi kayak ada gel antara ya? jelly tulang gitu loh. Pelumas jadi gitu biar ya? Apa? Pelumas gitu ya, antar tulang. Iya, gitu. pelumas. Jelinya dia lah. Nah, gue tuh udah habis karena gue sering jatuh waktu main basket. Gitu, Bu. Jadi jatuhnya juga langsung pantat ya. Jatuh pantat tuh bahaya banget. Terus sama loncat-loncat. Makanya ya hati-hatilah pokoknya, apalagi umur-umur sekitar tuh kayaknya. Ya olahraganya yang santai-santai aja, maksudnya tapi tetap bergerak. Yang dokter gue bilang sih ya cuma berenang sama jalan kaki yang aman buat semua orang. Karena kan gue dulu berenang biasanya. Dulu gue tuh seneng banget sama Bikram ya. Terus sama body combat gue seneng banget. Ternyata membahayakan sekali. Iya. Gue malah nggak pernah Bikram sih, by the way. Gue suka karena lo tambah lentur di situ. Nah, ternyata salah, Bu. Ya, karena badan lo panas doang. Iya, badan lo cuma panas doang sebenarnya. Terus lo dipaksa untuk itu. Ya, itu yang pokoknya lebih cedera. Intinya ya hati-hati aja lah. Yang sudah berumur. Ya nggak apa-apa, olahraga aja. Tapi ya kan lo yang tahu body lo kayak apa. Kalau gue sih sudah listen again to your body. Iya, gue sih ya udahlah ya. Yang penting bergerak aja. Tuh lumbar tuh ya. Iya. Yang udah pada kena pasti udah ngerti. Benar, dia absen. Dan tidak ada obatnya ya kawan-kawan. Kecuali lo operasi. Operasi berarti ditambah gitu? Artificial Bukan, gitu? Bo. Lo dikasih pen. Oh, oke. Iya, dan itu juga sakit. Recovery-nya lebih lama banget. Iya, recovery-nya lama banget. Gak bisa, Bo. Lo udah gak bisa ngapa-ngapain kalau lumba lo udah habis. Oke. Tahun berapa lo kena? Sebenarnya mah ini udah lama. Dari zaman gue SMA, sebenarnya keluar gue SMA, itu gue udah kena. Tapi karena kan kita ya udah cuek-cuek aja. Nah, makin lama sakitnya makin gila waktu pas gue yoga. Gue pikir itu akan sembuh. Pas di MRI ternyata
Wow, sudah habis. Lah, Ya, iya gendut lah. Nggak tahu deh. Pokoknya lumayan lah. Sekarang gue jadi ibu-ibu. Begitu, teman-teman. Oke. Thank you for sharing. Oke, thank you. Mantap, Cid. Ada lagi yang mau ditanyakan, dibahas, disanggah, diapain lah. Sebelum Sinta dan Lili mempersembahkan sebuah gerakan untuk penutupan. Setuju. lihat aja di IG story gue, di IG gue. Karena udah Kalau jam citra gendut gue apa ya? gembrot. Tuh. Kita suka merendah. Ini karena udah hampir jam 10 malam, Deli dari tadi udah dicolek-colek sama lakinya. Kau lo lihat sih gue? Tadi masuk frame. Nanya masih lama nggak? Masih lama nggak? Gitu. Jadi nggak enak mengganggu. Gimana, ada lagi? Jam malam. Ada lagi yang mau ditanyakan, dibahas? Morris baru muncul nih. Jack, yang ibu saya kasih itu apa sih? Sudah bisa Jadi, disudahi? ada yang mau, Ya, atau masih yang ada? lain udah selesai. Minggu depan lagi ya. Minggu depan lagi ya. Udah malam, kasihan Deli. Ya. Kasihan Deli. Habis yang dicolek-colek dia doang. Gue dari tadi gak ada yang nyolek. Gue juga sih. Jadi kapan nih moderator udah ditawarin sama apa yoga ini nih yogis nih Sinta untuk khusus anak-anak alumni angkatan 3 tuh tawarin. Enggak, gue bakal kasih yang slow dulu aja, sesuai dengan kemampuan kalian. Nggak akan gue kasih lo jungkir balik kayak di kelas gue yang di GG itu juga. Ya udah, ntar diaturin Gitu, ya. lebih banyak. Ada mau nggak tuh? Maksudnya ntar Sinta ya kelasnya Sinta online gitu. Pada mau nggak? Masih kalau banyak yang minat pasti ya gue coba bikinin. Tapi kalau dikit ngapain? Ini nggak sih? Pada minat nggak? Boleh. Gue nonton doang. Tapi tapi sedia mat dong. Iya, Jangan sakit kayak gue. gue pakai tikar. Kain itu kain Bali bukan tikar. Sakit ternyata. Nih, udah siap nih toh. Wah, oke. Nanti Ayo, ada lagi? Kalau ada yang emang buat basket, ntar gue boleh basket sama lari bisa dikombain sih sama gue nanti. Oke. Gitu. Oke, gue. Udah? Oke, kalau gitu kita sudahi pertemuan malam ini. Thank you semua partisipasinya. Tadi sampai 23 orang ya total ya, kalau nggak salah ya. Nggak foto-foto dulu nih. Foto. Gimana sih foto caranya? Ya udah foto aja. Ya udah foto Gi. Siapa yang foto? Momot gimana nih Momot? Dong. Gimana Momot ya yang harus foto? Gua nggak tahu. Lu kan pakai Gue foto. Gue foto ya. Ya, Foto. sip. Screenshot dong. Senyum. Ya. Udah belum? Gue ngitung ya. Udah. Gue ngitung ya. Roy juga. 1, 2, 3. Oke, ada lagi yang mau moto? Udah. Cukup. Oke. Nggak, udah cukup lah. Thank you Thank semua. you. Thank you. Selamat berjuang. Bye. Bye. Ditunggu tema berikutnya. Bye-bye.